Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas semua biografi capres dan cawapres di Pilpres 2024, nah sekarang aku mau bahas nih biografi orang-orang yang pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia supaya kita bisa melihat dan membandingkan kepemimpinan Indonesia yang sebelum-sebelumnya sebagai bahan pembelajaran calon-calon pemimpin kita di masa mendatang. Oke, langsung saja kita bahas sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channel ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, gas. Insinyur Soekarno atau biasa dikenal dengan Bung Karno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 Masehi dan bertepatan pada tanggal 18 Safar 1831 Hijriah. Beliau dilahirkan pada hari Kamis Pon dalam Penanggalan Jawa. Ia dilahirkan di Desa Lawang, Sekaten, Surabaya, di mana Insinyur Soekarno dilahirkan saat fajar mulai menyingsing, sehingga ayahnya menganggap bahwa anaknya sebagai sang fajar yang dilahirkan dalam abad revolusi kemanusiaan. Orang tuanya bernama Raden Sukemi Susrodiharjo dan Ida Ayunyomandrai merupakan pasangan pria ningrat Jawa dan perempuan Bali berkasta Brahmana. Gelar Raden di depan nama Sukemi menunjukkan ayah Bung Karno adalah seorang bangsawan yang merupakan keturunan dari Sultan Kediri. Keluarga Raden Sukemi merupakan patriot hebat. Nenek dari neneknya adalah putri pejuang yang ikut mendampingi Pangeran Diponegoro. Adapun ibu Bung Karno adalah Ida Ayunyomandrai, seorang bangsawan kerajaan Singaraja. Menurut Bung Karno sendiri, ayahnya ditugaskan ke Bali untuk mengajar di sekolah rendah gubernemen di Singaraja. Seusai mengajar, Raden Sukemi biasanya mendatangi pancuran air di depan sebuah pura. Dari situ pula Raden Sukemi melihat dan mulai mengenal Ida Ayu. Lama-kelamaan benih cinta tumbuh di antara Raden dan Ida Ayu. Nah, saat kecil, Bung Karno tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya, karena pada saat itu ia pindah dan tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, berbicara terkait masa pendidikan Soekarno sendiri, pada perjalanan pendidikan, Soekarno diminta oleh kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur Selatan untuk mengenyam pendidikan dan meringankan beban ekonomi Raden Sukemi Susrodiharjo. Sehingga pada tahun 1907 Masehi, Soekarno masuk sekolah dasar atau pada masa itu disebut dengan Sekolah Rakyat SR di Tulungagung bersama kakeknya. Setelah bersama kakeknya pada tahun 1908, ia ikut pindah ke Mojokerto bersama orang tuanya. Di Mojokerto, ia melanjutkan sekolah di Erskine Inland School, yaitu sekolah pada masa kolonial. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sebab di tahun 1911, ia dipindahkan ke Europe's Leger School. Nah, saat umur 14, yaitu pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikan di Horger Burger School, Surabaya, Jawa Timur. Dan disinilah ia bertemu dengan para tokoh Sarekat Islam. Di sekolah ini juga rasa nasionalismenya mulai tumbuh. Ia mulai bergabung dan aktif dalam organisasi seperti Trikoro Darmo. Lalu pada tanggal 10 Juni 1921, Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS Surabaya dan ia berniat meneruskan pendidikannya di negeri Belanda sebagaimana kecenderungan para pelajar pada waktu itu. Namun keinginannya tersebut tidak dapat tercapai.
karena tidak diizinkan oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya. Pada minggu akhir bulan Juni 1921, Soekarno mulai memasuki kota Bandung dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik atau Teknis School Bandung pada tanggal 25 Mei 1928 dan ia memperoleh gelar insinyur teknik. Soekarno yang masih muda telah membentuk organisasi pemuda, yaitu Trikorodarmo. Perkumpulan ini dipelopori oleh para sahabatnya yang bersama-sama tinggal di rumah Jawa Minoto, yaitu Alimin, Muso, Darsono, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Organisasi Trikorodarmo merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemuda Sofia pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Nah, selama di Bandung pula, Soekarno menetap di rumah Haji Sanusi yang merupakan sahabat karibnya Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi pula, Soekarno mengenal Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dois Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional in this party. Selain menjadi aktivis di organisasi, Soekarno juga dikenal sebagai arsitek. Pada tahun 1926, ia mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari yang banyak mengerjakan proyek rancangan bangunan. Pada tahun yang sama pula, Soekarno kembali mendirikan organisasi dengan nama Alzheimer Studi Club di Bandung. Organisasi ini merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Karena aktivitasnya di Partai Nasional Indonesia, Soekarno pun ditangkap oleh pemerintah Belanda dan ditahan di penjara Banci, Bandung pada tahun 1929. Nah, lalu setahun kemudian ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Kota Kembang, Bandung. Pada tahun 1931, pria yang kerap disapa Bung Karno ini pun dibebaskan oleh Belanda. Ia kemudian bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang masih pecahan dari PNI. Namun, lagi dan lagi Soekarno ditangkap oleh pihak Belanda dan diasingkan ke Flores. Lalu pada tahun 1938 hingga tahun 1942 ia diasingkan ke Bengkulu. Meski lama diasingkan dan mulai terlupakan, namun semangat Soekarno tidak pernah padam. Semua tersirat dalam setiap surat-suratnya kepada guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Soekarno baru benar-benar bebas dari persaingan pengasingan Belanda setelah memasuki masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Nah, singkat cerita, kita masuk nih ke pembahasan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi memang pada awalnya Jepang tidak menyadari pentingnya tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Sampai akhirnya mereka sadar para tokoh tersebut diperalat oleh Jepang agar mencuri simpati penduduk Indonesia. Alhasil, para tokoh pun mau bekerja sama dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan salah satunya ialah Soekarno. Di mana Soekarno telah mempersiapkan rancangan Pancasila, UUD 45, dan juga naskah proklamasi. Sehingga pada bulan Agustus 1945, Soekarno mendapat undangan dari Marskal Trauci, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke dalam Vietnam. Marskal Trauci mengatakan, kalau sudah waktunya Indonesia merdeka. Setelah kembali dari Vietnam pada tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda PETA membawa Soekarno, Hatta, dan para tokoh penting lainnya ke Rengas Dengklok dan membujuk mereka segera mengikrarkan proklamasi karena sedang terjadi kevakuman kekuasaan akibat Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom.
Tokoh pemuda yang membujuk mereka diantaranya adalah Sukeni, Wikana, Singgi, serta Khairul Saleh. Pada awalnya menolak desakan tersebut, namun akhirnya mereka pun menyanggupinya. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi diikrarkan oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sehari kemudian, Soekarno dan Hatta diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pengangkatan mereka berdua pun dikukuhkan oleh KNIP tanggal 29 Agustus 1945. Saat itu usia Soekarno 44 tahun, ia menjadi Presiden Republik Indonesia pertama di Indonesia. Kemerdekaan yang diraih tidak bisa langsung dinikmati oleh Soekarno dan rakyat Indonesia karena masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri. Salah satunya peristiwa memilukan terbesar terjadi pada tahun 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, di mana para jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh dan mayatnya dibuang ke lubang buaya oleh Partai Komunis Indonesia. Meski hingga kini kebenaran tersebut masih belum kontroversi, masih menjadi kontroversi. Dan pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya pada peristiwa G30 SPKI. Namun pidato ini ditolak oleh MPRS hingga akhirnya pada 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Soekarno pun turun dari kekuasaannya dan di tengah pembersihan politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, Soekarno bergelut dengan kesehatannya. Dan pada akhirnya Soekarno pun wafat pada 21 Juni 1970, tepat di usia 69 tahun. Di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazahnya disemayamkan di Wisma Yaso dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, yang sudah aku jelaskan. Namun, jika dirasa dari penjelasanku tadi itu ada yang kurang, maupun ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman semua dengan komen di channelku ini. Nah, jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like dan juga komen. Dan untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang, jangan lupa subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.